Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil wasallam al-'alamin kulli salatu biha al-Qur'an wa taqulu biha min sunnatihi wa diyah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu ajma'in. Wa ba'du. Qawli sahbihi dan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia yang pada malam ke-15 ini sudah pertengahan daripada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bersyukur atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman, Islam, nasihat, bahagia hingga saat ini kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita dapat mengenal agama Nabi, agama yang menunjukkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang penuh dengan kita kasih, rasa sayang kepada umat dan kepada alam semesta yang telah Allah ciptakan untuk kita. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita terus bertambah dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta staf jajarannya, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, ada bapak pemirsa, kebetulan hadir, dan tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu dan kurang bersama. Mungkin baru pertama kali kita berjumpa dalam acara Ramadan, dan mudah-mudahan insyaallah kita akan terus bersilaturahim dalam acara yang lainnya. Alhamdulillah, segala puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada para tokoh telah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat familiar, kita datang bulan suci Ramadan pasti dikumandangkan, pasti dibaca, pasti disampaikan oleh para dai, para ulama, para ulama. Apa itu hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ja'a Ramadan min abwabil jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat bisyayatin. Apabila kita datang bulan suci Ramadan, Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu syaitan-syaitan yang terkutuk. Di dalam kitab Al-Imam Ibn Azizi, kitabnya dari Masjidil Haram 125, ditafsiri oleh beliau bahwasanya yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Kenapa hati kita yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika datang bulan suci Ramadan? Perbedaan antara bulan-bulan yang lain dengan bulan suci Ramadan tentu berbeda. Salah satunya masjid yang tidak ramai ketika datang bulan suci Ramadan, bahkan di bulan suci Ramadan tersebut ramai sedikit. Yang tidak pernah sholat ibadah datang ke masjid dalam sholat. Yang kami jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mereka berbondong-bondong mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang tadinya jauh dari Al-Quran, bukan mereka membaca Al-Quran. Yang tadinya tidak mau meninggalkan kaki bermasjid dan bersolat untuk beribadah, mereka berbondong-bondong untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, orang seiman rajin semua. Tidak ada yang kayak gitu, Pak. Tapi itu dibuka salah satu contoh daripada dibuka pintu hati kita, dan juga dibuka pintu hatinya dari sahabat-sahabat mereka umat Islam, bahkan penjuru dunia. Dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka senang, mereka bergembira, maka mereka beribadah ketika bulan suci Ramadan. Mengharapkan apa?
menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan dosa-dosanya dihapuskan, mengharapkan amal ibadahnya dan jalan dilipat gandakan, bahkan datang bulan suci Ramadan tidak hanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa as-sawmi wa al-ajazri. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda, puasa untukku yang aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi beruntunglah ma'asyiral muslimin ketika dari hari pertama sampai detik ini kita masih berpuasa. Andai kemarin itu bolong-bolong, kita besok mulai 15 sampai akhir kita akan mulai naikkan kembali meraih daripada ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Entah berapa ratus. Karena amal ibadah manusia itu di bulan suci Ramadan 10 kali 700 gandakan, kecuali puasa Allah sendiri yang membalasnya. Tak salah Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, di seluruh hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati tempatnya iman. Orang yang sudah mengaku dia beragama Islam pasti tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadar keimanan seseorang itu berbeda-beda, ada yang rendah, ada yang setengah-setengah, ada yang tinggi. Contoh, ketika saya mulai suci Ramadan, kita jalan ke masjid dan bersolat, iman hati rendah. Mendengarkan azan berkumandang, kita tidak berjalan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita maafkan selimut, itu lagi tidak mau mendengarkan azan subuh. Itu iman. Di dalam tafsir lain pernah ada suatu riwayat itu hadir Al-Tabrani. Ada orang saudaranya yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering manggung-manggungan, berzina, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada saudara saya tidak pernah ibadah kepada Abu, ya Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan perintahnya Rasulullah. Dia bahkan terus berbuat maksiat jauh dari Allah. Agamanya apa kata Rasulullah? Islam. Kalau itu tanya kepada dia, maukah agamanya dijual kepada saya? Ditawarilah, maukah agama menukarkan dengan uang? Ya, orang tersebut menjawab tidak mau. Bagi perkara tidak mau. Padahal orang tersebut tidak pernah menjalankan ibadah kepada Allah. Dia orang maksiat, dia semua mempermalukan. Tapi ketika agama yang dibukakan dengan uangnya tidak mau. Kenapa? Karena ada iman kecil di dalam hatinya. Kita sudah tahu agama Islam pasti ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ketika agama kita terganggu, kita pasti marah. Betul kan? Ini orang yang pernah sholat, tak pernah zakat, tak pernah puasa, tapi kalau Islam yang ganggu gimana? Tapi kalau nggak marah, bukan imannya. Ada begitu ada, banyak. Kalau pemimpin Islam, Islam yang marah. Kenapa? Karena ada rasa iman kepada Allah dan Rasulnya dalam hatinya walaupun kecil. Al-iman dan simpalan yang secara pertama ada berkurang. Banyak daripada contoh-contoh yang lainnya. Perbedaan antara ketika datang bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang tadi tidak pernah berkumandang suara Al-Quran di masjid dan bersorak. Yang tadi tidak pernah berjamaah kumpul seperti ini. Yang tadinya kita jauh saudara kita bisa dekat kembali. Yang tadinya kita tak menunggu azan makan kita pun
sebagai pakaian kita paling senang sama agama kita. Pasti kita nanti itu macam-macam soal tak pernah mengaku, tapi agama kita tunggu. Pasti karena kita puasa, melakukan puasa kita orang-orang Allah kita insya Allah Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan ada mengenalkan suara ini kepada Allah, memberikan hidayah kepada kita. Ini bukti daripada dibuka hati kita ketika iman kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyeru kepada umat Islam yang beriman di dalam hatinya untuk menjalankan puasa dan ritual ibadah pada bulan suci Ramadan. Ketika orang tersebut menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan ikhlas kepada Allah, mengharapkan dosa-dosa yang diampuni, mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan semua apapun yang ada diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan surga jaminan. Jadi orang-orang yang tak bawa jannah ketika datang bulan suci Ramadan dibuka pintu surga. Ketika ada orang yang bergila datangnya bulan suci Ramadan dibuka pintu surga dan orang-orang tersebut berhak mendapatkan surga. Amin. Teruskan kami lagi belum mencuri kami jawab mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat walaupun sedikit, dan kesimpulannya dibuka pintu hati kita tanpa kecuali orang yang sering berbuat maksiat, orang yang sering jauh dari Allah, orang yang tidak pernah ibadah pasti senang ketika datang bulan suci Ramadan. Semua walaupun dia puasa pertama dan akhir, walaupun dia telah pertama dan akhir, tapi karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulnya, pasti Allah melihat dengan penuh kasih sayang kepada ini. Itu enaknya umat Islam, enaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senantiasa bersyukur. Orang macam apa kita ini juga pasti tetap diberikan kasih sayang rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kita adalah seorang diberikan rezeki, buktinya kita